sarannya tadi, sehingga saya sudah menghubungi Pak Sulikan untuk dimatikan mic-nya. Baik, selamat bergabung dalam TUEP 3 kita hari ini untuk mata kuliah pengujian peraturan perundangan. Saat ini kita sudah masuk pada sesi ke-8 atau sesi terakhir untuk mata kuliah. Mata kuliah ini dengan tema tata cara pengujian peraturan menteri dan peraturan daerah. Seperti biasa, uh, saya tutor, tugas saya memberi motivasi bagi Bapak Ibu mahasiswa, saudara-saudari, untuk terus aktif dalam uh, diskusi maupun mengerjakan tugas karena ada penilaian terhadap dua hal tersebut. Begitu juga dengan kehadiran. Kemudian tugas saya mengulang kembali materi modul ataupun materi pengayaan yang Bapak Ibu telah baca dalam e-learning atau nonton pada YouTube terkait dengan pelajaran di sesi 8 ini, dan berikut juga kita akan mereview kembali tugas. Kita tidak review diskusi saat ini, kita akan review tugas 2 terkait dengan contoh kasus kemarin, periodisasi masa jabatan. Sebelumnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu untuk chat nama sebagai daftar hadir. Silahkan chat namanya di kolom chat sebagai daftar hadir. Jadi baik, sebelum kita masuk pada materi terkait dengan tata cara pengujian peraturan menteri dan peraturan daerah, kita akan bahas dahulu tugas. Tugas 2 yakni uh, kasus contoh kasus terkait dengan periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang menurut pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibatasi hanya untuk 2 kali masa jabatan. Itu untuk jabatan yang sama. Begitu juga untuk kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, di sana masa jabatannya hanya untuk 2 periode. Namun pengaturan ini tentu berbeda dengan masa jabatan oleh DPR, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Di sana tidak dibatasi masa jabatan atau periodisasinya, sehingga selama rakyat masih memilih anggota yang dimaksud, maka ia tetap bisa sebagai anggota lembaga tersebut. Sehingga tidak jarang ada anggota DPR yang menjabat telah melebihi dari 2 periode. Nah, ketiadaan pembatasan masa jabatan ini tentu akan membatasi kesempatan bagi seseorang untuk bersaing menjadi anggota lembaga MPR, DPR, DPD, dan DPRD provinsi, kabupaten, kota. Itu contoh kasus yang telah Bapak Ibu kerjakan. Sebelumnya saya mengapresiasi Bapak Ibu ada yang telah mengerjakan dengan maksimal, bahkan skornya bisa sampai 100. Artinya Bapak Ibu telah mengerjakan dengan maksimal, dengan baik. Pertanyaan dari tugas ini, misalnya Anda seorang calon anggota DPR yang sudah kalah dalam beberapa perhelatan pemilu dan Anda merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan ketiadaan pengaturan pembatasan masa jabatan atau periodisasi jabatan anggota DPR tersebut. Maka ini perintahnya. Susunlah sebuah permohonan judicial review pasal 76 ayat 4 dan pasal 252 ayat 5 Undang-Undang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada beberapa mahasiswa yang ternyata
salah menafsirkan atau menerjemahkan pertanyaan dari tugas kedua ini. Ada yang mendeskripsikan, bukan mengerjakan berupa sebuah permohonan, tapi dia mendeskripsikan uh, tugas ini bukan dalam format permohonan. Jadi baik, kita langsung saja pada pembahasan terkait dengan tugas yang telah Bapak Ibu kerjakan. Di sini tentu ada kembali. Ya, jadi di sini ada kop surat. Ini formatnya. Format yang lazim atau standar biasa digunakan untuk mengajukan permohonan pengujian baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung. Jadi standarnya itu yang pertama itu ada tanggal, tempat dan tanggal permohonan. Sebelum ke tempat dan tanggal permohonan itu ada kop surat. Kop surat ini berlaku jika uh, pemohon itu memakai atau menggunakan jasa advokat atau pengacara, sehingga kantor pengacaranya itu di kop suratnya itu dimuat. Ataupun kesatuan masyarakat adat, pemohonnya kesatuan masyarakat adat yang kebetulan mempunyai logo tersendiri. Situ bisa juga dipakai kop surat, atau juga pemohon atas nama lembaga hukum privat atau lembaga hukum publik, itu bisa digunakan logo. Kemudian ada perihal, penerima, pembukaan, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum atau legal standing, kemudian pokok permohonan, petitum penuntut, pengesahan, nama, dan tanda tangan. Lebih baik nanti saya tunjukkan permohonan yang telah kami buat. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini ada aspek yang dinilai, dan setiap aspek itu mempunyai skor sesuai dengan standar pembuatan sebuah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan. Ya, atau berdasarkan contoh kasus ini, itu uji materi pasal 76 ayat 4 dan pasal 252 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau menggunakan pengacara, maka otomatis ada kop pengacara. Di sini saya contohkan Palembang 29 November 2005, itu ada skornya di situ 5. Karena tanggal ini sangat penting, karena dia menentukan syarat formil. Nanti kita sampai ke syarat formilnya. Kemudian perihalnya, ini banyak yang tidak muat. Langsung pada permohonan ini ditujukan kepada siapa, ataupun langsung pada identitas pemohon. Ini banyak yang melewati perihal ini. Padahal perihal ini dia menunjukkan isi. Jadi perihal ini permohonan uji materi pasal 76 dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena uji materi ini adalah uji materi norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian adalah Mahkamah Konstitusi. Sehingga permohonan ini ditujukan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan alamat Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ini setiap aspek ini ada poinnya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini pembukaan. Dengan hormat, perkenankan saya atau kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama dan seterusnya, selanjutnya disebut pemohon. Ini pembukaan biasanya langsung dengan identitas. Misalnya, kalau pemohon menggunakan jasa pengacara atau advokat, maka dalam identitas ini dia akan berbunyi kurang lebih dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini
satu, nama pengacara, misalnya kalau pengacara, misalnya Teguh, Teguh profesi, advokat, kewarganegaraan Indonesia, dan seterusnya, identitas pengacara. Kemudian pengacara yang kedua atau advokat yang kedua, misalnya Enita Juwita, SHMH, dengan identitas lainnya. Kemudian di baris setelah alamat itu ada kalimat advokat atau pengacara pada kantor pengacara, misalnya kantor pengacara atau lembaga bantuan hukum Surya Manado, misalnya begitu, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 10 Jakarta Pusat atau ya seperti itu, kemudian dengan nomor tertanggal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sekian, dalam hal ini uh, bertindak atas nama, misalnya pemohon atas nama Erwin, yang dengan alamat, nik, dan selanjutnya, maka perkenankan kami untuk menyampaikan pengujian atau hal-hal sebagaimana perihal di atas. Itu misalnya kalau menggunakan jasa pengacara. Nah, selanjutnya disebut pemohon. Jadi pengacara ini dia mewakili kepentingan dari pemohon. Nah, kalau misalnya pakai jasa pengacara, otomatis harus ada surat kuasa khusus. Kemudian selanjutnya disebut pemohon. Berikut lagi kewenangan mahkamah. Kewenangan mahkamah, ada beberapa teman yang hanya memuat pasal, misalnya pasal 24C Undang-Undang 1945. Kemudian misalnya pasal terkait dengan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang 24 tahun 2003. Harusnya dijelaskan terkait dengan kewenangan tersebut. Jadi kita copy paste atau kita mendeskripsikan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal tersebut. Jadi contoh seperti yang kami buat, kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya disebut MKRI, diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, mengatur Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan seterusnya. Ini kewenangan MK sampai pada dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum. Ini kewenangan-kewenangan dari MKRI. Kemudian yang berikut, kewenangan MKRI untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam A. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2023 dan seterusnya tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya disebut Undang-Undang MK. Jadi ini gambaran contoh terkait dengan kewenangan MK dalam suatu permohonan. Berikut lagi, kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Wah, kenapa lari-lari nih? Kedudukan hukum atau legal standing pemohon itu berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK mengatur pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia. Kan ada tiga. Pemohon itu berdasarkan pasal 51 itu ada tiga, yakni perorangan warga negara Indonesia, ada kesatuan yang berikut kesatuan masyarakat hukum adat, kemudian yang terakhir itu lembaga hukum publik atau lembaga hukum privat. Jadi ini kebetulan karena yang mengajukan adalah perorangan, maka digambarkan atau dijelaskan hanya perorangan warga negara Indonesia. Kemudian penjelasan pasal 51 Undang-Undang MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya penjelasan huruf A menyatakan yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Itu terkait dengan hak konstitusional. Karena pengujian syarat formil itu adalah hak konstitusional dari pemohon itu dirugikan. Sehingga dijelaskan juga terkait dengan hak konstitusional. Yang berikut, bahwa pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang beberapa kali mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Jadi ini sudah masuk dalam uh, pokok permasalahan itu yang akan yang diajukan untuk diuji. Kemudian, hak dan atau kepentingan konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 28C dan seterusnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dirugikan atau akan dirugikan oleh berlakunya pasal 76 tadi, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Jadi ini terkait dengan legal standing. Syarat formilnya pemohon, kemudian eh, hak konstitusionalnya dirugikan, dan pasal yang dimohonkan untuk diuji adalah terkait dengan pencalonan pencalonan sebagai anggota DPR. Nah, berikut pokok permohonan. Pokok permohonan ini pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia memiliki hak dan atau kepentingan konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, dan memiliki hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28C dan seterusnya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pasal 28C ini mengatur terkait dengan warga negara Republik Indonesia memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya, memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Ini pasal 28C. Kemudian pasal 28D ayat 1 itu dia mengatur terkait dengan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi ini pokok permasalahan yang diajukan oleh pemohon. Bisa juga Bapak Ibu membuat analisa terkait dengan pokok permasalahan ini pada pokoknya untuk meyakinkan hakim bahwa dengan berlakunya pasal 76 tadi, 76 ayat 4 Undang-Undang 17 tahun 2014 merugikan hak konstitusional saudara. Ini Bapak Ibu bisa menjabarkan lebih luas dan lebih detail. Tapi pada intinya untuk meyakinkan hakim terkait dengan pasal yang Bapak Ibu mohonkan untuk diuji. Kemudian petitum. Berdasarkan permohonan di atas, maka pemohon memohon kiranya yang mulia Hakim Konstitusi berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutus dengan amar putusan yang berbunyi. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 76 dan seterusnya tentang MD3 bertentangan dengan pasal 28C ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau dalam hal yang mulia majelis hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Ini petitum, jadi ini poinnya 15. Dalam beberapa permohonan tidak ada, kalau yang saya bold ini namanya petitum subsidiar. Ini petitum primer, yang 2 poin ini primer, ini petitum subsidiar. Jadi hakim bisa memutuskan di luar dari yang kita minta. Sehingga ini wajib ada dalam sebuah permohonan. Kemarin saya
Kalau misalnya petitum subsidiarnya yang tidak ada, maka saya potong nilainya 5, sehingga poinnya hanya 10 untuk petitumnya. Kemudian ini penting, hormat pemohon, tanda tangan, nama pemohon. Tanggal, dari tempat dan tanggal pengujian, pembuatan permohonan ini, uh, kalau misalnya tidak ditempatkan di awal, bisa juga ditempatkan di sebelum tanda tangan pemohon, hormat pemohon. Misalnya kalau menggunakan jasa advokat, maka di sini hormat kuasa hukum pemohon, tanda tangan, terus nama dan tanda tangan dari pengacara. Tidak perlu lagi nama dari pemohon karena sudah dikuasakan sehingga buktinya itu hanya surat kuasa khusus. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan terkait dengan judicial review kemarin tanggal, kalau tidak salah tanggal 26 atau 27, ada permohonan terkait dengan uji materi Undang-Undang TNI. Itu eh, syaratnya tidak terpenuhi syarat formilnya karena pengacara atau kuasa hukum tidak menandatangani permohonan. Jadi dalam tanda tangan ada kuasa hukum yang tidak menandatangani permohonan sehingga mahkamah menilai bahwa tidak sah permohonan yang diajukan sehingga permohonan itu dinyatakan tidak diterima. Jadi ini sangat penting. Begitu juga dengan tanggal karena dia menyangkut dengan syarat formil, nanti sebentar kita akan sampai ke sana. Jadi baik, ini sedikit terkait dengan konsep dan juga aspek-aspek yang dinilai dalam tugas kemarin saat kita Bapak Ibu mengerjakan tugas 2 dengan perintahnya menyusun pengajuan sesuai dengan contoh kasus yang telah diberikan. Jadi Bapak Ibu, untuk pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar kita stop di sini. Kita lanjut lagi ke materi pokok di sesi ke-8 ini. Nanti misalnya kalau mau diskusi, nanti setelah materi tata cara pengujian dan pengujian peraturan menteri dan peraturan daerah selesai, baru kita diskusi. Ya, oke. Kita lanjut lagi ke materi pokok hari ini terkait dengan pengajuan peraturan menteri dan peraturan daerah. Jadi Bapak Ibu sebelum masuk ke objek pengujian, perlu kita ketahui bahwa peraturan menteri itu merupakan produk delegasi atau produk yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari permen tersebut. Atau juga uh, produk berupa atribusi karena uh, kementerian tersebut atau menteri yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk menerbitkan permen karena telah diatur dalam undang-undang bahwa menteri tersebut mempunyai kewenangan untuk menerbitkan suatu peraturan menteri. Jadi baik, objek pengujian dari permen ini adalah peraturan menteri sendiri. Kalau peraturan menteri yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau pelaksana peraturan perundang-undangan lainnya yang berupa delegasi, contoh norma dalam undang-undang itu biasanya misalnya pembentukan UPT
atau lembaga tertentu di bawah satu kementerian diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Ya, itu delegasi. Kalau contohnya peraturan menteri PAN RB, pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi itu, contoh Permen nomor 2 tahun 2023 itu dia mengatur terkait dengan organisasi unit pelaksana teknis atau UPT, baik di kementerian maupun lembaga pemerintah atau non kementerian, di mana permen ini lahir dari atau merupakan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi itu contoh permen yang uh, lahir dari delegasi. Kemudian contoh lagi permen karena wewenang, karena memang merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Contoh peraturan Menteri Keuangan yang mengatur terkait dengan mekanisme dan tata cara pemungutan pajak. Itu contoh uh, permen yang diatur langsung dalam undang-undang. Jadi baik, alasan permohonan itu ada dua. Yang pertama secara material atau isi, bahwa peraturan menteri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian secara formilnya, pembentukan peraturan menteri tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi proses pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk permen ini tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu kita lanjut lagi terkait dengan pemohon pengujian permen. Ini Bapak Ibu sudah tahu, orang perorangan, kemudian Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Badan Hukum Publik, dan Badan Hukum Privat, di mana dengan adanya suatu permen yang diterbitkan uh, merugikan atau melanggar hak-hak dari pemohon. Kemudian termohon dalam pengujian permen ini adalah pejabat yang mengeluarkan permen, yakni menteri yang bersangkutan. Kemudian mekanisme dan pengujian permen. Pendaftaran permen, pengujian untuk menguji permen itu bisa dilakukan di Mahkamah Agung dan bisa juga didaftarkan di pengadilan negeri setempat dari pemohon. Kemudian setelah pendaftaran, maka akan dilakukan pemeriksaan syarat formil dari permohonan pemohon itu. Syarat formil itu terkait dengan legal standing pemohon, hal yang dimohonkan, apakah merugikan pemohon, kemudian pihak yang menjadi termohon. Itu syarat-syarat formil dalam pengujian MA. Jadi dalam jangka waktu 14 hari, MA atau Mahkamah Agung harus melakukan sidang pemeriksaan untuk menguji apakah syarat formilnya terpenuhi atau tidak, sehingga bisa diterima untuk disidangkan atau tidak. Seperti contoh tadi yang saya sampaikan sebelumnya terkait dengan permohonan yang tidak diterima, tapi itu sama juga dengan MK, permohonan terkait dengan uji materi Undang-Undang PNI yang tadi saya sampaikan. Nah, proses pengujian permen pun demikian. Selama 14 hari akan dilakukan uh, pemeriksaan syarat formilnya. Kemudian sidang pengujian permen dilakukan secara tertutup. Kalau MK, persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum. Sementara kalau MA dilakukan secara tertutup. Jadi MA hanya membaca permohonan dan jawaban termohon. Sementara putusan MA itu ada 3 jenis, yakni dikabulkan, ditolak, dan tidak diterima. Kalau dikabulkan, berarti permen tersebut bisa saja isinya atau materinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, atau bisa saja pembentukan permen yang bersangkutan tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, ketentuan dalam pasal 7, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu kalau dikabulkan. Jadi Bapak Ibu kalau sering juga pasti mendengar uh, permohonan dikabulkan untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Itu biasanya berdasarkan pertimbangan hakim. Kemudian kalau permohonan ditolak, berarti setelah dilakukan pemeriksaan atau persidangan, maka disimpulkan bahwa permen tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau proses pembentukannya secara formal sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu kalau ditolak. Sementara kalau permohonan tidak diterima, artinya ada syarat tertentu atau syarat formal yang tidak dipenuhi oleh pemohon. Contohnya seperti tadi, tidak menandatangani uh, berkas permohonan. Sementara persidangan tadi yang saya katakan 14 hari itu, 14 hari EMA harus melakukan sidang pemeriksaan paling lama 14 hari ini, ada kaitannya dengan tanggal permohonan saat pengujian yang tadi saya sampaikan di tugas 2 tadi. Itu 14 hari. Oke, ini terkait dengan peraturan menteri. Jadi implikasi dari pengujian permen ini, jika permohonan ditolak atau diterima, maka permen tetap berlaku. Tetapi jika permohonan dikabulkan, maka maksimal dalam waktu 90 hari, menteri yang bersangkutan harus mengubah permen sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Jadi jika tidak diubah juga, maka dengan sendirinya dalam waktu 90 hari, permen tersebut yang diuji tidak berlaku. Itu implikasi dari pengujian permen. Yang berikut, pengujian perda. Kalau berbicara tentang perda, pengujian perda ini juga tidak jauh berbeda dengan mekanisme dan tata cara pengujian di peraturan perundangan lainnya seperti permen dan peraturan perundangan yang uh, lainnya terhadap undang-undang. Jadi objek permohonan perda itu adalah peraturan daerah. Alasan pemohon juga sama, secara material atau isinya bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Jadi kalau kita melihat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka peraturan menteri ini tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga ada yang memperdebatkan apakah perda ini lebih tinggi dari peraturan menteri atau sebaliknya. Namun di sini kami mau sampaikan bahwa peraturan menteri kedudukannya lebih tinggi dari peraturan daerah karena secara kelembagaan kedudukan menteri memang lebih tinggi dari kepala daerah. Itu sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, menteri adalah pembantu presiden. Sehingga kedudukannya tentu lebih tinggi dari kepala daerah. Dengan demikian peraturan menteri kedudukannya juga lebih tinggi dari peraturan daerah. Dan alasan yang kedua bahwa pemberlakuan atau permen skala berlakunya lebih luas, yakni secara nasional, berlaku di seluruh wilayah Indonesia, sementara perda dia hanya berlaku pada level lokal atau daerah setempat. Jadi itu terkait dengan kedudukan perda dan permen. Kemudian secara formal, alasan pemohonnya pembentukan perda tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemohon pengujian perda sama juga dengan permen tadi, ketika haknya dirasa dirugikan dengan berlakunya suatu perda.
Termohon. Termohon ini adalah pejabat tun yang mengeluarkan perda tersebut, yakni kepala daerah. Jadi ada perdebatan terkait dengan mengapa termohon itu harus kepala daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, atau wali kota, bukan bersama-sama dengan DPR, baik itu ketua maupun anggota, eh, mengingat pembentukan perda di satu daerah itu dilakukan atau dibentuk oleh DPR bersama-sama dengan kepala daerah. Nah, keberadaan DPR dan kepala daerah itu adalah unsur pemerintahan daerah. Itu berdasarkan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang 1945 dan juga dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu nomor 23 tahun 2014, di mana DPRD dan kepala daerah itu adalah unsur pemerintahan daerah, sehingga tidak bisa kita samakan dengan DPR dan juga kepala negara atau presiden. Sehingga uh, kedudukan kepala daerah di suatu daerah itu dia sebagai motor penggerak pemerintah daerah, karena dia memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang strategis untuk mengolah dan juga mengarahkan jalannya pemerintahan. Sehingga termohon yang uh, dalam pengujian perda ini yakni kepala daerah, karena dia sebagai penggerak pemerintahan daerah. Itu mungkin alasan terkait dengan subjek termohon dalam pengujian perda. Kemudian sidang pemeriksaan sama juga dengan pengujian di Permen, bisa dilakukan paling lama 14 hari sejak permohonan diterima oleh hakim. Kemudian sidang pengujian dilakukan secara tertutup, sama juga dengan pengujian terhadap Permen. Kemudian putusan pengujian perda sama juga dikabulkan, ditolak, atau tidak diterima, dan implikasinya pun demikian. Jika permohonan dikabulkan, maka maksimal dalam waktu 90 hari kepala daerah harus mengubah perda sesuai dengan putusan MA, atau jika tidak diubah, maka otomatis perda yang tersebut tidak berlaku lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan review tugas kita di tugas 2 kemarin, kemudian terkait juga dengan materi di sesi ke-8 ini terkait dengan pengujian permen dan juga perda. Sementara diskusi-diskusi tidak kita bahas di sini, terutama tugas dan diskusi di sesi 7, karena memang masih dalam rentan waktu, sehingga pada kesempatan ini juga saya mengingatkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum sempat mengerjakan tugas atau sudah mengerjakan tugas namun ada catatan perbaikan, silahkan untuk diperbaikan agar dapat memaksimalkan perolehan nilai Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dirasa sudah pas, nilainya sudah memenuhi standar, bisa ataupun mau misalnya penilaian dilakukan oleh kami tidak sesuai, maka Bapak Ibu bisa lewat e-learning bisa menyampaikan keberatan bahwa oh ini unsur tadi ada aspek-aspek yang dinilai tapi ternyata saya punya sudah terpenuhi tapi nilainya di bawah. Nah, itu bisa Bapak Ibu bisa komplain atau memberikan tanggapan balik. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada diskusi, kita bisa berdiskusi nanti, jangan dari saya saja. Bapak Ibu juga bisa saling menjawab. Satu bertanya, satu juga kita saling berdiskusi. Saya ingatkan lagi juga untuk Bapak Ibu chat namanya di kolom komentar supaya kita bisa saya bisa absen.
Karena lebih efektif kalau di komentar. Namanya nanti tercover semua dalam thread. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Pastikan Bapak Ibu sudah daftar nama semuanya ya. Sini kita Sudah sembilan. Pak Yusuf, kita daftar. Oh iya, sembilan ada yang izin tadi. Izin nanti masuk absen langsung keluar. Oh, Ibu Fasya. Karena dalam perjalanan jadi jaringannya jelek. Sembilan. Saya hitung dulu ya yang peserta. Jangan sampai nanti ada yang kelewat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, sudah pas. Ini Bapak Ibu semua sudah absen. Oh iya, saya juga berharap misalnya kalau ada catatan dari Bapak Ibu terkait dengan, karena kebetulan hari ini kita sesi terakhir dalam mata kuliah ini. Ada catatan dari Bapak Ibu yang eh, bagi kami misalnya kritik atau saran ataupun dalam bentuk apapun untuk kebaikan proses belajar mengajar ataupun tuep, saya mohon untuk kalau dapat Bapak Ibu bisa menyampaikan sehingga bisa ada perbaikan ke depannya. Karena memang tuep ini baru dilakukan dalam semester ini. Atau mungkin Bapak Ibu menilai, bisa juga menilai saya agar ke depannya saya lebih bagus lagi, disilahkan. Ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan, saya persilahkan. Saudara Elizabeth. Mohon maaf kalau saya dipanggil tidak menjawab. Oke. Yang penting Bapak Ibu tetap absen karena ini penting sekali. Karena ketika membuat laporan, eh, dia sudah terinclude secara otomatis di e-learning sehingga kehadiran ini tidak bisa kami tambah atau kurangi. Dia sudah terinclude secara otomatis. Baik, mungkin ada catatan atau hal-hal yang perlu diskusikan. Mohon maaf kalau waktunya hari ini sebenarnya hari hari libur bagi teman-teman yang bekerja di instansi atau lembaga atau mungkin untuk hari libur bersama keluarga. Tapi memang waktu yang saya punya juga hanya hari ini. Jadi pasti di hari Sabtu atau kalau tidak itu di hari Jumat. Hanya kemarin saya juga lagi sibuk sehingga bisa baru dilaksanakan hari ini. Sudah jam berapa ya? Baik, Bapak Ibu, saya minta kalau bisa kita bisa hidupkan kamera supaya saya bisa bergambar satu kali sambil kalau mau yang berdiskusi. Bapak Ibu, mohon untuk dihidupkan kameranya supaya, oh ini baru saya kenal juga Pak Hotman. Silakan teman-teman yang lain supaya saya bisa bergambar karena untuk kepentingan pelaporan. Kemarin kami ditegaskan untuk semua peserta itu wajib untuk uh, kameranya dihidupkan. Tapi saya juga tidak mau keras-keras lah. Saya percaya juga bahwa Bapak Ibu ini juga punya kesibukan lain, mungkin ada di tempat kerja. Tapi saya berharap tuepnya bisa diikuti dengan baik untuk memperkaya pengalaman belajar dari Bapak Ibu sekalian. Oke, saya ambil gambar ya, Bapak Ibu. Siap, siap Pak Yusuf, silakan Pak. Satu, dua, tiga.
Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Kalau masih ada yang didiskusikan, mari kita diskusi. Masih ada lagi? Untuk saat ini aman aja sih Pak Yusuf. Terima kasih. Oh ya, siap-siap. Yang lainnya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita bisa akhiri. Halo, teman-teman, kalau tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, maka eh, kita bisa akhir ya. Oke, baik. Karena tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, kembali lagi saya ingatkan untuk tetap aktif dalam mengisi kehadiran di e-learning, kemudian diskusi dan juga tugas. Hari ini adalah hari terakhir kita to web dan juga sesi terakhir. Nanti ada ujian akhir, silahkan nanti diikuti lewat e-learning atau nanti disampaikan langsung oleh dosen pengampu. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf jika selama perkuliahan dari sesi pertama sampai dengan hari ini sesi ketiga, baik itu diskusi, tugas maupun tuweb, ada kata-kata yang tidak berkenan atau hal-hal yang mengganggu kenyamanan Bapak Ibu dari tempat ini, saya mohon untuk dimaafkan. Mungkin sekian dari saya doakan Bapak Ibu bisa lulus mata kuliah ini dan meraih gelar sarjana hukum sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat Terima siang, kasih Pak. Bapak, selamat Selamat siang Pak siang. Yusuf. Terima kasih Terima banyak kasih ya. Siap, doanya. Selamat Amin. siang. siap. Terima Selamat kasih. berakhir pekan. Selamat Tuhan siap. memberkati. Terima kasih banyak Pak Amin. Yusuf. Kita live Amin, ya. Pak Hotman. Makasih Siap. atas bimbingannya. Ya.